Halo Rock and Roll Shooter, saya lagi bersama teman-teman dari DSLR Cinema Indonesia. Jadi ceritanya kita barusan banget nih menang apa ya? Pokoknya menang duit 250 juta. Wow. Itu menang apa? Menang apa? Festival Bukalapak. Festival Bukalapak. Nah, kebetulan saya sendiri, ya festival iklan ya. Kebetulan saya sendiri terlibat jadi kang syuting. Tukang syuting. Nah, saya pengen tanya nih ke teman-teman nih. Kalian ada firasat atau ekspektasi untuk menang apa enggak sih sebenarnya sih? Kalau Om Len ya? Iya, firasat kuat menang. Enggak ada firasat. Ada sih firasat buat menang pastinya. Firasat menang semua ini berarti ya? Nggak mau mendahuluin yang di atas. Kalau saya sih udah dimimpiin ya. Bos, Sebelum produksi udah saya dikasih mimpi gitu. udah dikasih wangsit. Iya. Jadi Om Len sebagai eksekutif produser, jabatan keren sekali ini. Kita kan sebenarnya kita ini belum pernah ada yang kerja sama bareng ya semua ya. Nah belum ada. Kok mau-maunya sih Om Len kerja bareng kita gitu loh. Kita kan amatiran semua gitu loh. Apa ajakan ini dari Om Gun nih. Om Gun nelpon katanya, Om Len nih teman-teman DC Jaksel mau bikin video iklan Bukalapak nih. Baik, ketika di email konsepnya luar biasa, memang konsepnya menarik banget. Belum ketemu langsung kerja bareng, waktunya mepet, kemudian deadline-nya luar biasa pendek banget, persiapannya juga benar-benar H-2. Ini benar-benar H-2 persiapannya. Iya. Oh, H-2 persiapannya. Dari ya, itu memang jujur aja memang situasi kerja yang tidak sempurna memang. Jadi waktu itu Om Len menganggap itu executable banget ya konsepnya ya. Luar biasa ya. Jadi lokasinya kan banyak itu tapi Banyak banget. tapi ternyata bisa. Kalau Om Faisal kan di sini kan sebagai production assistant ya. Iya. Gitu, bener dah. Nah, kesulitannya apa dari untuk mengarrange jadwal teman-teman yang kan semuanya kan pada sibuk kan, banyak job kan, banyak duit semuanya, muka banyak duit semua ini. Amin. Itu gimana kesulitannya? Wah, kesulitannya sih sebelum praproduksi yang Hamin kedua sebenarnya saya sama si Fajar sih yang anak SMK waktu itu udah mulai praproduksi, bikin konsep, terus cari-cari orang siapa nih yang mau. Wah, susah banget nih. Oh iya, dari DC Jaksel nih. Coba aja nih, akhirnya Om Gun mau bikin grup kan, Om Gun. Ya itu sih susahnya paling di situ, ngumpulin teman-teman yang sibuk nih, job kerjaannya banyak banget, Bos. Ini ada aktornya ini. Aktornya yang bikin. Jadi kemarin tuh saya baca dari komentar-komentar teman yang menonton videonya itu pada ternyuh gitu, sama ternyuh bukan enggak cuma sama ceritanya tapi sama mukanya Om Janedi. Junedin, oh, susah banget sih namanya. Kalau susah namanya biasanya rezekinya juga susah loh. Enggak. Astagfirullah. Jahat banget. Kesulitannya apa aja kemarin waktu produksi? Saya biasanya kan marah-marah ya. Kok di sini saya suruh sedih, galau gimana gitu. Ya itu sih. Tapi langsung dapat. Ya katanya sih, ya saya sih ikut sutradara aja sih. Katanya udah muka kamu kan muka sedih gitu. Ya udah, lu biasa aja udah kelihatan sedih gitu. Ya udahlah, ngikutin aja. Oh ya, kemarin yang art siapa sih yang ngurus kita? Art. Oh iya, jadi dia itu ngurusin art juga kan kemarin kan. Nah, itu bikin propsnya gimana tuh? Pertama kita ini bikin asap, kita eksperimen nih pakai bikin sama areng sama lilin apa gitulah, bahan-bahan yang rekomendasi sama Om Ben. Kita eksperimen. Abis itu kita yang susah ini bikin hujan. Gimana mengatasi sebanyak itu scene bisa dalam satu hari selesai, terus lokasi kan kita sebenarnya nggak ada budget tuh buat nyewa lokasi itu. Iya, ini lokasi emang jadi tantangan sendiri sih. Kalau konsepnya udah kuat, skripnya udah kuat, kemudian departemen kameranya juga kuat. Terus saya lihat selain lokasi, sebelum saya ke lokasi tantangannya adalah departemen art sebenarnya. Di situ ada hujan. Buat hujan juga nggak gampang. Biasanya kalau yang ideal kan kita sewa Blangwir atau sewa dinas pertamanan kayak gitu. Itu yang idealnya seperti itu kalau boleh sharing. Tapi karena ini memang kita harus dituntut untuk kreatif ya, mesti dekat sumber air. Waktu itu juga kita ngomong ke tukang bangunan, di situ ada sumber air dekat rumah saya ya, bisa dipergunakan secara gratis.
paling tinggal selangnya aja waktu itu kurang panjang akhirnya disambung. Nah untuk lokasi itu memang saya pikir tuh H-2 waktu itu sudah confirm ya sama Om Faisal ya. Di situ saya sudah cukup lega di situ kalau boleh berbagi. Ternyata sutradara bilang bahwa lokasinya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Di situ langsung H-2 apa H-1 tuh ya? H-2 ya. Di situ langsung wah dan ini akhirnya saya cari lokasi yang pernah saya juga syuting di situ gitu. Beberapa lokasi yang deket di daerah Tangerang Selatan dan bener banget kata Om Gun bahwa lokasinya banyak banget. Dalam satu hari buat iklan dengan lokasi sebanyak itu ya ajaib lah itu ajaib banget. Itu mengakalinya bahwa lokasinya deket dengan saling berdekatan ya, saling berdekatan. Ngomong-ngomong soal jingle kan kita ini orisinil ya. Jadi enggak orisinil. Yang bikin adalah Om Deddy dan itu dia ada di Bengkulu, jauh-jauh di Bengkulu, repot bikinnya. Nah, kita mungkin mau denger ya apa komentar Om Deddy kan. Dia gimana proses pembuatan jinglenya, kesulitannya, keseruannya. Monggo Om Deddy. Jadi ngomongin tantangan ya, tantangan sih lebih ke deadline ya. Karena gua dapat materi ini malam jam-jam 10 gitu, kondisi lagi sakit. H-1 kalau nggak salah. Jadi besoknya harus disubmit nih ke Bukalapak. Jadi pas gua lihat materinya, wah ini materinya agak unik nih kan, agak beda lah ya gitu kan. Nah terus gua tentuin genre, gua ngedraft, gua bawa pulang ke rumah, ngedraft lagi, menentukan nih, genrenya apa nih, apa mau sedih, apa mau fun gitu kan ya. Jadi pas gua lihat keseluruhan materinya, hanya gua putusin fun. Apalagi ketika melihat talent ini nih, muka yang kocak ini, terus sama VO yang rada-rada alay gitu kan, akhirnya gua tentuin tematiknya fun. Tapi funnya di sini bukan fun yang agak ringan ya, jadi funnya arah ke musik-musik waltz gitu lah ya. Kalau ekspektasi menang sih gue ngeliat ceritanya bagus, rada beda gitu, dan yang bikin gua semangat itu gila, ini udah 1.500-an yang ikut gitu loh di seluruh Indonesia gitu loh. Kita itu melewati berapa ini sih submission sih, kita itu lolos dari pertama 1.700. Nah itu dari sekian banyak itu teman-teman kan pada nonton itu videonya. Nah kalau teman-teman suka video yang apa nih? Kalau saya sendiri yang pahlawan pita itu kocak banget, nonton ya. Nah itu mungkin Om Doni suka yang mana? Kalau aku suka yang Dua Senja. Karakternya dapat banget itu. Ya, terus sama-sama. gokilnya tuh pas tahu-tahu apa Call of Duty itu loh, main PS. Kayak reunian zaman perang mungkin ya. Pahlawan keluarga. Itu yang Pak katanya mau beli pengaman ya. Itu ngena banget itu, maksudnya fenomenal lah di kehidupan rumah tangga. Oh gitu ya. Oh mengalami sendiri. Bukan saya. Suka pahlawan sejati. Ya ini luar biasa emang konsepnya, twistnya juga luar biasa. Saya juga nggak tahu tuh dapat reference dari mana, dari inspirasi dari mana kayak gitu. Saya yang paling saya suka itu yang judulnya Filosofi Pencaksilat. Itu yang dari orang Padang kalau saya yang bikin. Kalau saya sih pastinya pahlawan sejati lah ya. Selamat pokoknya buat teman-teman yang lain yang udah pada menang juga ya, karyanya keren-keren banget. Saya sendiri merasa kalau karya yang udah kami bikin ini juga banyak kekurangannya sih pastinya ya. Kalian sendiri, teman-teman sendiri merasa kurang di apanya gitu? Kurang nonton video yang udah kita bikin itu. kurang lama sih Om. Kurang lama. Jadi karena itu kan banyak scene yang dipotong ya. iya. Kasihan juga yang dia nangis sampai nangis beneran itu kan ya. Mungkin setuju juga sama Om Gun waktu ngobrol mengenai durasi itu, kalau dijadikan 1 menit bagus banget itu. Apa flownya lebih kena gitu. Cuma memang ini kan iklan 30 detik. Tapi kalau itu jadi 1 menit lebih mengena banget itu. Oh itu sutradara datang guys. Kita mau nanya dulu ini ke Pak Sutradalangnya. Ini gimana sampai bisa kepikiran dapat ide cerita yang orang-orang nonton tuh sampai bikin ternyuh, bikin terharu. Kalau idenya sih sebenarnya based on brief aja ya, kita
kembangkan dari brief yang ada di Festival Ikan Bukalapak ini, yang apa namanya, temanya pahlawan, terus tapi harus memasukkan unsur komedi gitu. Nah di situ kita cari apa sih yang sebenarnya yang bisa kita bikin yang beda dari yang lain gitu. Kayak misalnya kalau yang terjadi sekarang banyaknya iklan Bukalapak tuh tema yang kayak gitulah kelihatannya, weird absurd gitu ya. Nah saya mencoba ide ini pengen bikin agak sedikit yang beda aja gitu, bukan nggak weird kayak gitu, cuman tetap masuk di brief itu. Jadi ada komedinya, tapi ada tema pahlawannya, terus bisa kita insert masuk ke produk Bukalapaknya dengan mulus gitu. Semuanya dalam satu kesatuan jadi satu iklan yang bulat gitu. Dan alhamdulillah kemarin sih dari yang pemaparan dari dewan juri emang mereka carinya yang seperti itu gitu. Cari yang berbeda dari yang apa yang pernah mereka lakukan. Alhamdulillah kita yang terpilih, mungkin karena semua aspek yang mereka mau itu ada di situ gitu. Katanya banyak banget yang gambarnya bagus banget, keren banget. Keren banget itu. Tapi secara cerita kurang gitu. Terus ada yang secara ide konsep bagus banget, tapi eksekusinya kurang bagus. Tapi sebenarnya eksekusi nggak terlalu masalah kata mereka. Kalau menurut Dimas Jai kemarin ngobrol, yang penting idenya yang keren banget. Dari A sampai akhir tuh bulat gitu. Walaupun visualnya nggak terlalu bagus, bisa menang. Kalau misalnya kesulitan kemarin syuting sih pasti sulit banget. Soalnya dengan ide yang apa? Dengan konsep yang rumit, banyak lokasi, banyak talentnya anak kecil gitu, dengan persiapan yang sangat pendek gitu. Kita mulai 4 hari ya. Sampai hari syuting tuh 4 hari gitu. Tapi alhamdulillah timnya kuat, solid banget. Oke, itu tadi ngobrol saya sama teman-teman DSLR Cinema Indonesia yang kebetulan kita kemarin menang duit 250 juta. Kita habis ini pikir gimana bagi-bagi duit ya. Enggak. Intinya kita terima kasih banget ya sama Bukalapak, sama tim juri juga, sama peserta-peserta lain juga. Dan semoga sih harapan kita dunia periklanan Indonesia dan perfilman Indonesia makin maju ya. Amin. Oke, dah, kita jumpa lagi next time. Sejak kecil, aku selalu ingin jadi pahlawanmu, pelindungmu, cahaya hidupmu. Neng, doain dagangan laku ya, biar kita cepat nikah. Dan sampai kapanpun, aku akan selalu menjadi pahlawanmu.